Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Gue Cikarang, kami di sini membawa beberapa personil, Kang Budi ya. Ya. Di antaranya ada Kang Iswadi, ada Bang Erpin, dan di sini Bang Rian dan saya sendiri Farjan. Kebetulan di sore hari ini tim Gue Cikarang akan ngobrol bareng lah dengan Kang Budianto yang kita tahu beliau adalah anggota dewan dari fraksi PKS, dan kebetulan kami di sini Kang yang udah lama ingin bertemu, sebetulnya udah ingin udah dijadwalkan lama, tetapi baru kali ini kongko ya intinya. Iya. Jadi sebetulnya kami ingin kenal lebih dekat dengan Kang Budi. Gue Cikarang sendiri berapa followernya? Gue Cikarang sendiri follower sekitar 220.000 Kang. Dipastikan orang Cikarang semua, orang Bekasi atau se-Indonesia itu? Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi aja ya? Kabupaten Kota Bekasi. Mungkin termasuk salah satu media online yang sangat cukup besar ya? Iya, betul. Dibanding yang lain mungkin tahu informasi yang lain walaupun nggak disebutkan medianya. Gue Cikarang memang baru. Ya sebelum saya ditanya saya nanya dulu gitu. Iya. Gue Cikarang ini berdiri baru sekitar 3 tahun Kang. 3 tahun ya? Baru 3 tahun kita berdiri. Awalnya memang kita komunitas. Sudah komunitas yang berbasis media online. Ya. Nah, alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu akhirnya dibentuklah satu media. Ya. Walaupun komunitasnya tidak dihilangkan. Informasinya termasuk yang ditunggu itu. Iya. Gitu kan? Oleh berbagai kalangan walaupun dari yang lain ada, tapi kalau dari Gue Cikarang belum muncul kayaknya kurang asik. Iya. Karena khas gitu kan? Gitu ya? Informasinya, desainnya kan khas gitu kan? Kayak gitu. Dan itu menarik memang. Ya di sini kami akan bertanya dengan Kang Budi nih mengenai pribadi apa sosok Kang Budi ini. Kita tahu Kang Budi ini adalah anggota dewan. Mungkin teman-teman juga belum banyak yang kenal gitu kan. Begini Kang, sudah sejak kapan bergabung di partai politik ini? Oh. Oke, saya perkenalkan diri dulu ya. Oh, silakan. Oke. Makasih Bang Farjan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di hari Sabtu nih ya, harusnya libur. Hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020. Ya. Saya bisa bertemu dengan tim Gue Cikarang yang sebetulnya udah agak lama ya ini dijadwalkan, tapi karena berbagai hal ya, Gue Cikarangnya juga sibuk, sayanya juga sibuk gitu kan. Saya sendiri praktis baru pulang sebetulnya tadi pagi dari Boyolali. Dari Boyolali, Karanganyar, Solo gitu kan, karena ada kunjungan kerja dari Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bekasi. Tadi jam 1:30-an saya pulang dan alhamdulillah tadi jam 8 sampai di Cikarang dan langsung kita jadwalkan pertemuan dengan Gue Cikarang. Jadi pertama barangkali tidak ada salahnya sebelum ada hal-hal lain saya memperkenalkan diri ya. Gitu. Saya Budianto. Jadi walaupun Budianto sebetulnya saya produk lokal sebetulnya Bang Farjan nih. Jadi Budianto sebetulnya namanya namanya saja Jawa. Tapi aslinya produk lokal asli. Saya dilahirkan di salah satu desa tertinggal saat itu, Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Tepatnya pada tanggal 10 Agustus 1977. Jadi ini udah agak tua lah pokoknya gitu kan. Sebentar lagi ulang tahun. Walaupun saya tidak pernah merayakan ulang tahun gitu kan. Bang Farjan kelahiran berapa? 1978. Beda dikit lah. Jadi saya lebih tua. Gitu, lebih tua dikit doang gitu kan. Mungkin lebih muda kayaknya nih. Gitu kan. Jadi saya SD di Pasir Tanjung, Cikarang Pusat, di SDN Pasir Tanjung 03. SMP-nya saya di SMPN 2 Lemah Abang. Dulu kan yang namanya Cikarang Timur, Cikarang Timur, Cikarang Utara, itu kan Lemah Abang ya? Lemah Abang. Nah dulu ada SMP 1 Lemah Abang yang dekat Masjid Syiarul Islam. Nah kemudian ada filialnya tuh tahun 90-an. SMP 2 Lemah Abang yang ada di Bugal Salam. Gitu. Nah saya kebetulan angkatan keempat sejak SMPN 2 Lemah Abang didirikan. Dan sekarang sudah berubah nih sekolah saya. Jadi saya kalau bicara reuni nih nggak punya induknya nih. Secara nama udah berubah. Namanya sekarang SMPN 1 Cikarang Timur. Jadi saya di situ dan waktu SMP saya aktif menjadi ketua OSIS
dan juga kegiatan-kegiatan lain. Kemudian saya SMA di SMA Negeri 5 Karawang. Di SMA Negeri 5 Karawang, salah satu sekolah unggulan lah di Karawang selain SMA 1, SMA 3 termasuk SMA 5. Kenapa saya milih SMA 5 Karawang? Karena dulu ini saya pemain bola. Nah, dulu saya waktu kelas 2, kelas 3 itu saya aktif di salah satu klub kebanggaan Cikarang, namanya Citra. Oh, Cikarang Putra. Haji Uleng. Bang Uleng, terus Bang Heri ya yang pernah, terus siapa lagi tuh? Ganda Gandhi, kemudian Bang Anwar, Mat Leo, Bang Leo. Nah, teman-teman angkatan saya itu ada Bang Haji Udin Bibir gitu panggilannya kan. Ada Tigor, ada si Bule, ada Saiful Islam tuh, Saiful Islam. Kader PKS juga yang itu CS saya waktu itu main bola di Citra. Jadi akhirnya karena saya memang basic saya olahraganya di bola, makanya saya ngambil SMA 5 karena bekas SGO kan. Dan di sampingnya ada stadion Singapura Bangsa Karawang dengan harapan sambil sekolah saya bisa sambil main bola gitu kan. Nah, jadi saya ke SMA 5 Karawang alhamdulillah, dan atas izin Allahnya baik SMP maupun SMA saya dapat nilai bagus terus tuh Bang Farjan. Oh gitu ya. Saya alhamdulillah juara 1 terus tuh, apalagi di SMA ya. SMA 5 Karawang saya juara 1 terus. Hanya sekali saya juara 2 sebetulnya. Semester istilahnya dulu itu catur ulan ya. Iya, catur ulan kalau. 1 tahun itu 2 atau 3 kali bagi rapot ya, saya lupa ya. Tiga kali. Saya ingat betul kelas 2 sempat pacaran saya. Sempat pacaran nih Bang, kayak abang lah dulu zaman-zaman kita. Nah, dan kelas 1 itu saya pernah juara umum gitu kan. Terus juara. Nah, begitu kelas 2 saya sempat pacaran tuh. Ternyata nilai saya jatuh jadi ranking 2. Langsung saya putuskan tuh. Langsung pokoknya bismillah, saya nggak pacaran lagi. Saya perbaiki nilai dan selanjutnya saya ranking 1 terus. Sampai lulus dari SMA 5 Karawang, saya selalu menjadi ranking 1 dan kalau tidak salah saya 2 atau 3 kali menjadi juara umum gitu. Jadi alhamdulillah itu sebuah proses yang cukup panjang dan itu memori baik saya di SMA 5 Karawang gitu kan. Cuman waktu itu saya diingatkan oleh mama gitu, ibu saya gitu kan. Pokoknya Budi jangan jadi ketua OSIS. Itu aja bahasa ibu saya waktu SMA. Kenapa? Waktu di SMP saya jadi ketua OSIS sampai 1 tahun setengah tuh kan. Hampir nggak ada pengganti karena regenerasinya kurang bagus waktu di SMP. Kemudian ada penggantinya perempuan, Bu Lilis, saya ingat betul. Karena saya dianggap tidak terlalu bagus nilai akhirnya di SMP, akhirnya saya diingetin oleh ibu saya, pokoknya jangan jadi ketua OSIS. Itu saya diingetin betul tuh sama mama saya. Akhirnya saya ingat di SMA, di LDKS hari pertama saya ikut, hari kedua karena saya ingat pesan mama saya, akhirnya saya nggak melanjutkan LDKS. Dan saya fokus belajar dengan hasil yang tadi alhamdulillah cukup memuaskan. Kemudian saya ke IPB ya, ke Institut Pertanian Bogor. Waktu itu sebetulnya saya ngambil PMDK zaman saya itu yang masuk tes ke kampus tanpa tes gitu. Nah, ternyata saya tidak diterima di Undip karena saya ngambil teknik mesin kan. Nah, terus ketika tidak diterima di Undip, stres juga nih. Saat itu kan kuliah kita sebagai orang susah kan nyari kampus yang gratisan nih kalau bisa makan gitu kan. Mikirnya setan gitu kan. Pokoknya sekolah-sekolah gratis lah gitu kan, gratis dapat uang saku. Nah, kemudian saya berpikir teman-teman saya ada 4 orang yang nilainya juga hampir sama saat SMA, prestasinya hampir sama. Ada teman saya sebutkan aja. Ada Kang Sahlan, ada Kang Jaka, ada Zamilatul Rosyida, saya ingat tuh. Udah masuk tuh duluan pakai basis nilai. Saya gaya nggak ke IPB waktu itu kan, ngambilnya teknik mesin. Akhirnya saya coba UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Alhamdulillah saya diterima di IPB. Jadi saya masuk IPB melalui ujian masuk perguruan tinggi negeri. Saya ingat saya waktu itu dari 12.000 yang masuk peserta UMPTN, walaupun jurusannya beda-beda ya. Dari 12.000 yang ikut UMPTN ke Institut Pertanian Bogor, hanya 3.000-an atau 1.500 sampai 3.000 orang yang diterima. Jadi alhamdulillah qadarallahnya saya diterima di IPB. Nah, karena di IPB ini memang basic saya adalah aktif gitu ya. Ya di IPB begitu masuk udah aktif aja udah. Karena sudah tidak ada lagi hambatan dari mama saya. Misalnya di kampus tidak boleh aktif, enggak alhamdulillah gitu kan. Waktu SMA benar-benar saya dilarang gitu kan. Nah, di IPB begitu masuk saya langsung jadi ketua Rohis gitu kan. Ketua Rohis, tingkat 2 saya jadi ketua angkatan, tingkat 3 saya jadi ketua himpunan jurusan, Himpro namanya, himpunan profesi, HMJ ya di beberapa kampus.
tingkat 4, 3 ke 4 saya menjadi ketua BEM Badan Eksekutif Mahasiswa di tingkat Fakultas Fakultas Perikan dan Ilmu Kelautan gitu. Jadi praktis saya begitu masuk IPB itu Bang Farjan, Bang Ervin, aktivitas selain kuliah ya. Gitu, selain kuliah. Nah, jadi kurang lebih itu dinamikanya Bang Farjan. Iya. Nah, Itu Bang Budi langsung jadi aktivis di mahasiswa itu waktu itu kagak berhenti. sampai sekarang. Sampai sekarang kagak berhenti. Berarti pertama Bang Budi ini masuk jadi aktivis masuk jadi mahasiswa di IPB langsung jadi aktivis di situ. Saya langsung jadi ketua Rohis. Rohani Islam ya, gitu kan. Karena memang dari awal nih pendekatannya satu, kalau mau ke organisasi itu HMI, pikiran kita waktu di SMA ya, gitu kan. Walaupun saya akhirnya nggak masuk HMI waktu itu, karena lebih banyak di masjid saya, gitu kan. Jadi gitu. Nah, alhamdulillah saya di IPB dengan berbagai aktivitas itu, ya banyak hal yang saya terima. Ketika menjadi ketua BEM itu banyak sekali ilmu ketahanan mental, komunikasi gitu ya, membangun jaringan gitu kan, itu sangat luar biasa. Saya bersyukurlah kepada IPB, atau saya bersyukur bisa kuliah di IPB sebagai salah satu perguruan tinggi negeri cukup baik ya, kategori 5 perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Jadi kadangkala bukan saya yang baik sebetulnya, karena institusi baik gitu kan, dengan motonya mencari dan memberikan yang terbaik, dan itu saya jadikan moto oleh diri saya. Makanya moto saya kan selalu berusaha mencari dan memberikan yang terbaik. Itu terus terang saya mengadopsi dari visi IPB. Nah, kurang lebih gitu Bang, singkatnya seperti itu kalau perjalanan sampai di dunia kampus. gitu Bang. Nah, kalau itu Kang, selama untuk setelah lulus kuliah, apakah langsung terjun ke dunia politik atau memang langsung buka usaha atau gimana? Oh iya. Iya, gimana? Baik. Jadi saya mungkin sama dengan menjawab pertanyaan yang pertama. Iya. Jadi kapan sih saya terlibat di partai gitu ya? Betul, iya. Jadi alhamdulillah 97 masuk IPB itu saya memang berniat dari awal bahwa saya masuk IPB harus dekat dengan masjid. Itu sudah tekad, karena mungkin saya dari SD saya selalu di masjid, SMP di masjid, SMA di masjid, malahan saya SMA jadi marbot masjid juga karena memang sudah sangat biasa di masjid. Sehingga pada saat di IPB pun saya berpikir saya nggak mau jauh dari masjid. Nah, salah satunya adalah begitu nyari kontrakan yang basisnya pembinaan keislamannya bagus. Waktu itu saya di Wisma Al-Quds namanya, itu salah satu bahasanya kos-kosan yang memang di situ punya jadwal khusus tentang penguatan keagamaan gitu. Nah, disitulah saya masuk di komunitas-komunitas tarbiyah gitu ya. Dan kemudian pada saat 98 reformasi, termasuk PK berdiri, saya sudah aktif di pengajian. Jadi kalau boleh dikatakan kapan saya terlibat di partai, sejak partai itu dideklarasikan, sejak itu saya sudah menjadi anggota partai dan sudah aktif. Waktu Masih mahasiswa tingkat 2. masih Ya, kuliah. masih kuliah tingkat 2. Tingkat 2 saya sudah aktif tarbiyah, pengajian sampai di sampai lulus saya sampai sekarang. Iya. Gitu, tidak apa. Jadi kalau bicara loyalitas Budianto terhadap partai, waktu yang menjawab, bukan kalimat jawaban yes or no, begini begitu, bukan itu. Jadi sejak itu saya terlibat di partai, dan terlibat di partai ini Bang, artinya apa ya? Setelah dari kampus itu bagaimana? Memang mungkin saya sedikit melanjutkan dari cerita pribadi jadinya ya. Iya. Jadi pada tahun 2000 pas saya jadi ketua BEM, saya kalau nggak salah bulan April waktu itu angkat jadi ketua BEM, April, Mei, Juni. Jadi saya baru 2 bulan jadi ketua BEM, itu saya langsung ditarik oleh salah satu alumni saya, yang kebetulan beliau adalah salah satu direktur eksekutif hotel non-blok di Kemayoran. Namanya Pak Denny Satari, yang kebetulan beliau itu bapaknya kepala badan litbang di Kementerian Pertanian, dan tahun 2000 beliau adalah ketua tim ahli Menteri Pertanian, Pak Bungaran Saragih kalau tidak salah waktu itu menterinya. Jadi saya langsung diangkat menjadi business development, asisten direktur bagian business development di hotel itu. Kurang lebih 1 tahun saya mendampingi bos saya tuh yang alumni, dan saya posisinya masih mahasiswa, baru 2 bulan jadi ketua BEM, tapi kuliah sudah selesai. Semester 7 saya kuliah sudah selesai semua. Jadi masuk semester 8 saya sudah harusnya penelitian, saya ngurusin bangsa dan negara melalui jadi ketua BEM gitu kan. Kemudian saya 1 tahun menjadi asisten direktur
business development, dan waktu itu hubungan saya lebih banyak dengan perusahaan Belanda. Jadi komunikasi saya dengan orang-orang luar ya, walaupun Indonesia tapi sudah international mandate itu tahun 2000 saya sudah jalankan. Dan perusahaan itu waktu itu saya ditugaskan bersama perusahaan Belanda dan salah satu perusahaan advertising terbesar saat itu, grupnya Bimantara dengan Pak Bu saya agak lupa Bu Eni Sumawinata atau siapa gitu ya. Sering rapat tuh saya di lantai 18 Plaza Mandiri di Gatot Subroto. Nah, setelah 1 tahun saya menjadi asisten direktur di hotel itu, saya kemudian dipindahkan oleh bos saya menjadi asisten ketua tim ahli Menteri Pertanian di Kementerian Pertanian. Karena kebetulan bapaknya beliau Pak Gunawan Satari almarhum sekarang adalah ketua tim ahli Menteri Pertanian. Nah, saya menjadi asisten ketua tim ahli Menteri Pertanian. Disitulah saya digembleng lagi tuh sama beliau. Kalau rapat dengan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan, kemudian dengan dirjen-dirjen, dengan direktur bank, saya selalu ikut karena mendampingi beliau. Dan di forum-forum itu saya selalu dikenalkan. Ini Budianto nih, junior saya, dia mantan ketua BEM di Perikanan IPB. Nah, itu terjadi. Ya, jadi artinya saya diberikan diberikan jalur-jalur komunikasi. Karena waktu tahun 2000 sampai 2001 saja, komunikasi saya saat menjadi mahasiswa dan menjadi aktif di himpunan alumni waktu itu saya sudah kenal baik dengan beberapa direktur bank. Gitu. Karena waktu saya ketua BEM itu, program pertama saya adalah mengadakan reuni himpunan alumni. Dan waktu itu alumni Fakultas Perikanan saya itu ada yang jadi Menteri Keuangan Pak Priyadi Prapto Suharjo, alumni Perikanan IPB yang menjadi Menteri Keuangan. Jadi murtad secara keilmuan. Jadi sarjana perikanan, lulus langsung kerja di Bank BTPN, Bank Petani dan Nelayan, akhirnya menjadi Direktur Utama BRI dan kemudian jadi Menteri Keuangan. Nah, itu saya undang waktu saya jadi ketua BEM. Disitulah alumni IPB hadir yang hebat-hebatnya ya. Disitulah saya nyambung. Nah, begitu saya masih ketua BEM, saya udah dekat dengan namanya Pak Hendrawan Tranggana, managing directornya Bank BRI gitu kan. Kemudian dengan Pak Gelwin Yusuf, staf ahli menteri, Pak Muhammad Taufik, Deputy Menteri Koperasi dan orang-orang lain. Di situ maksud saya ingin menggambarkan, disitulah ternyata ilmu jaringan saya, komunikasi itu terbangun, Bang. Gitu. Jadi kemudian saya 1 Januari 2004 saya pulang kampung. Saya putus semua apa yang ada di Jakarta. Saya murni pulang kampung 1 Januari 2004. Dengan pikiran apa? Walaupun di Jakarta ini secara ini wah gitu, tapi saya punya mimpi. Ini Cikarang dalam hal ini Kabupaten Bekasi lagi growing up kan, lagi ngebangun. Pak Saleh Manap waktu itu baru proses pemilihan. Belum ini kan? Kabupaten Bekasi sudah mekar. Sudah mekar dan kita sudah punya bupati Pak Saleh Manap waktu itu. Oh gitu. Pak Saleh Manap ya 2004. Pemda Kabupaten Bekasi juga masih kantornya kadang masih di kota, pindah ke situ. Saya 1 Januari masih di kota. 2004 berhenti. Saya harus pulang kampung, harus menjadi pala ayam daripada jadi ekor buaya. Itu waktu itu. Analogi saya. Mimpinya begitu. Saya harus jadi pala ayam daripada jadi ekor buaya. Karena saya menganggap saat itu saya ini ekor buaya. Jadi walaupun gede nih, tapi yang mengendalikan kan palanya kan. Nah, kalau jadi pala ayam kan walaupun ini matok sendiri, nyari sendiri kan gitu. Nah, di situ, Bang. Saya pulang kampung dan di situ ya namanya juga adaptasi, ya masih susah, Bang. Iya, gitu. Kurang lebih gitu, Bang. Tapi kalau pas pulang kampung apa yang kita kerjakan? Sedangkan beda lah di Jakarta. Beda banget. Gitu kan? Tetapi gini, alhamdulillahnya jauh hari sebelum saya pulang kampung, sejak tahun 2002 malahan, persis ya sebelum lulus, saya mendirikan organisasi namanya Toga Ciputra, Perhimpunan Intelektual Muda Cikarang Pusat. Toga itu simbol intelektual. Toga Ciputra, beberapa orang teman saya, ada Sunario, ada Abdul Salam, ada Juhayat, banyaklah gitu kan. Jadi sejarah peradaban saya juga tuh di Cikarang. Nah, jadi begitu pulang itu saya fokus kepada kegiatan sosial kemasyarakatan. Sosial kemasyarakatan dengan bekal keorganisasian, alhamdulillah saya bisa mendirikan organisasi Toga Ciputra itu dengan program support beasiswa ke anak-anak SD dan SMP. Nah, setelah itu kan saya malah diangkat jadi ketua SR. Harus penghimpunan dana itu di mana? Ya, itulah seninya. Kita punya kemampuan Saya kerjasama dengan beberapa perusahaan, salah satunya yang paling berjasa barangkali saat itu karena sistemik
itu PT SMT di Egypt. Nah, itu saya kerjasama dengan DKM-nya, ada Pak Mustarim, ada Pak Fadila. Terima kasih nih Pak Mustarim, Pak Fadila gitu kan, yang telah menjadi bagian dari sejarah perjalanan hidup saya. Ketika kita punya data-data anak SD, SMP yang tidak mampu membayar sekolah, salah satunya DKM-nya PT SMT yang menjadi donatur tetap, gitu. Nah jadi kemudian namanya kita aktivis, jadi nggak bisa diam ya, gitu. Betul. Alhamdulillah saya banyak bisnis tanah. Langsung tuh, gitu. Karena kebetulan Delta Mas sekitarnya di kita kan banyak pembebasan. Ya, karena sedang bukan pembebasannya waktu itu, sudah banyak kasusnya. Jadi banyak kasus. Alhamdulillah di situ saya qadarallahnya, karena tadi saya bilang kita ini biasa komunikasi, punya jaringan, hal-hal yang sulit itu ternyata melalui ilmu komunikasi dan ilmu jaringan itu menjadi terselesaikan. Gitu Bang, kayak gitu. Gimana Di? Untuk tadi perasaan pertanyaan belum menjawab, masuk ke dunia politik. Maksudnya ke PKS ini sejak Sejak kampus juga udah terlibat gitu kan. Nah, kemudian di pemilu 2004 kan saya udah jadi kader tuh ya. Jadi kader waktu itu PKS aktif, waktu itu Pak Widodo ya jadi caleg ya, saya all out. Habis-habisan lah. Malahan ini agak satu yang unik. Persis 2 minggu sebelum pemilihan itu Bang Romli ini kader PKS juga. Persis betul. Saya 2 minggu sebelum pemilihan tanggal 17 April atau 14 April 2004 gitu ya. Saya itu sebetulnya dapat beasiswa ke Amerika. Saya dapat beasiswa ke Amerika dari Fulbright pokoknya Amerika aja. Dan saya dapat rekomendasi dari Profesor Gunawan Satari. Dan itu sudah tergaransi saya pasti diterima, hanya tinggal memperbaiki bahasa Inggrisnya saja. Gitu. Tapi karena memang giroh ini berpolitik ini sudah kuat, sekolah udah males gitu kan, maksudnya udah males tuh, udah terlalu lelah nih sekolah melulu gitu kan, walaupun sebetulnya belum apa-apa kan S1 kan. Akhirnya saya minta izin ke mah kelihatannya nih nggak diambil. Jadi ini juga mungkin tidak semua tahu nih Bang Romli nih. Sebetulnya di 2004 itu ada pengorbanan saya yang sangat luar biasa dalam konteks politik, walaupun juga tidak sepenuhnya korban karena saya sendiri memang udah sedang politik gitu kan. Nah itu harusnya saya ambil beasiswa ke Amerika, saya nggak ambil karena saya lebih support PKS agar menjadi salah satu pemenang. Saya menjadi tim suksesnya Pak Widodo saat itu dan alhamdulillah PKS dapat 1 kursi di Dapil 1 gitu Bang, kayak gitu. Begini Bang, Agak besar suaranya. waktu itu kan sempat ramai nih ya di media kalau abang ini ngegeruduk salah satu mega proyek lah di Kabupaten Bekasi ini. Mekarta maksudnya? Nah iya, Mekarta. Aja bilang Bang. Nah maksudnya abang kan sempat diserang tuh. Klarifikasinya waktu itu seperti apa Bang? Pertama saya ingin luruskan dulu ya. Jadi tugas dan fungsi DPRD itu, mohon maaf kalau saya sering ulangi, kan ada 3 kan gitu. 1 budgeting, controlling, sama legislasi. Konteks ini bagian dari proses yang disebut controlling, pengawasan. Dan perlu dicatat bahwa Mekarta ini secara geografis itu ada di wilayah politik saya di Dapil 1. Gitu. Walaupun kalau dari sisi pendekatan ketenaga kerjaan seolah-olah itu bidangnya Komisi 4. Tapi kalau bicara orang asing, itu ada irisannya dengan saya sebagai Komisi 1. Jadi apa yang saya lakukan itu lebih kepada memang tuntutan dari konstituen saya. Masyarakat yang, mohon maaf, dia merasa ada sesuatu yang janggal di Mekarta. Ada sesuatu yang janggal di Mekarta. Dan ini memang cenderung spontan saja sebetulnya. Cenderung spontan saja. Saya dapat info bahwa di Mekarta akan ada proses pemeriksaan kesehatan ya untuk memastikan tidak ada yang terkena corona saat itu. Saya spontan datang gitu kan, tanpa ada undangan, tanpa ada apa. Saya datang, nah ternyata memang ada sesuatu yang janggal. Itu hari pertama sebetulnya. Sesuatu yang janggal itulah sebagai fungsi kontrol saya nih, adrenalinnya nih muncul gitu kan. Adrenalin sebagai aktivis nih muncul gitu kan. Gitu, wah ini nggak beres ini kan, kira-kira begitu sederhananya. Akhirnya ya saya turun langsung, saya konfirmasi, coba saya ingin minta informasi lebih dalam. Oh, berlebihan, mungkin berlebihan. Kan memang untuk menyelesaikan seperti Mekarta nggak bisa dilakukan dengan cara-cara biasa.
Minimal harus, dan juga nggak mesti luar biasa. Minimal di luar kebiasaan aja lah kira-kira gitu kan. Kayak gitu kan. Sebenarnya yang saya lakukan hanya mungkin di luar kebiasaan. Dan semangatnya ya ada dua hal saya waktu itu semangatnya. Satu, semangat kedaulatan gitu. Yang kedua, semangat penyelamatan. Gitu. Saya dapat informasi walaupun waktu itu pemerintah sudah mengunci jangan ada pekerja dari luar datang, itu masih banyak ternyata. Sementara saat itu Wuhan sebagai ibu kotanya provinsi Hubei gitu kan, dan pekerja-pekerja Meikarta ini banyak dari Hubei. Ini kan bahaya. Makanya saya memastikan datang ke Meikarta, pastikan semua pekerja Cina legal, ilegal harus diperiksa. Jangan sampai legal ataupun ilegal itu ada yang terkena corona. Kan kalau sudah terkena corona kan cilaka bersama-sama kan kira-kira. Gitu. Itu kurang lebih, Bang. Apalagi Gitu. posisinya ada di wilayah dapil apa? Apalagi ada di kampung Dewek kan gitu. Di kampung kita kan gitu. Itu masalahnya. Gitu, Bang. Ya. Kita tahu Kang Budi ini kan seorang anggota dewan dan maaf Kang, kita udah sering baca nih, sering lihat di medsos begitu luar biasa menguasai media sosial Budianto Di luar kebiasaan. di luar kebiasaan. Enggak luar biasa. Iya. Bahwa ada isu atau kita mau klarifikasi aja, barangkali minta penjelasannya. Oh. Bener nggak nih Kang, ada rencana mau nyalon jadi bupati atau wakil bupati nih Kang? Gitu di Kabupaten Bekasi. Ya, saya udah rame nih. Ya, gitu. Harus rame. Harus. Jadi dalam konteks konstelasi politik di Kabupaten Bekasi harus dipahami oleh kita bahwa suksesi atau pergantian kepemimpinan itu sifatnya pasti ya, di waktu-waktu juga yang sifatnya juga pasti. Dalam konteks kaderisasi kepemimpinan, memang setiap kita warga Bekasi, khususnya boleh dikatakan saya mungkin merasa muda lah, tokoh-tokoh muda itu memang harus mempersiapkan diri, untuk menerima estafet kepemimpinan, baik bupati maupun wakil bupati, camat, lurah, RW, RT kan gitu kan? Iya, betul. Jadi setiap tahapan itu sebetulnya di setiap kita harus mempersiapkan diri. Karena kalau tidak mempersiapkan diri, estafet kepemimpinan tetap akan bergulir. Kalau dalam bahasa saya, setiap zaman itu ada orangnya. Setiap orang itu ada masa kejayaannya. Dan proses perguliran itu pasti terjadi. Saya sebagai salah satu kader partai dan hari ini juga sebagai anggota DPRD dan juga saya sebagai orang Bekasi asli, katanya kan begitu kan, semestinya mungkin punya tanggung jawab moral lebih gitu kan, karena bupati wakil bupati akan berakhir di 2 tahun yang akan datang. Pak Bupati Eka walaupun hari ini wakil bupatinya belum clear, belum jelas, itu pasti terjadi suksesi pergantian. Nah, terus kalau sekarang bicara bupati, wakilnya kan nggak ada, berarti kan harus ada satu paket tuh, baik bupatinya pun wakilnya. Nah, dalam konteks itu saya termasuk memang betul, termasuk yang secara kapasitas, secara integritas, secara keilmuan, secara jaringan gitu kan, secara pengetahuan gitu kan, secara keuangan gitu kan, saya harus mempersiapkan diri. Karena kalau nanti kita tidak siap menjadi pemimpin ini, jika takdir Allah menjadikan kita pemimpin, nah itu bahaya bagi yang dipimpin. Biasanya kalau Gitu. untuk pencalonan itu kan ada rekomendasi kan dari partai, jadi kan dari PKS, ya kan tentu akan direkomendasi ada tidaknya kan itu dari pimpinan partai. Betul, setuju. Sekarang adalah tahapannya tidak bicara rekomendasi. Oh gitu. Sekarang adalah tahapan menjalankan tugas dan fungsi. Dalam konteks saya dewan tadi yang saya sebutkan 3 fungsi tadi, sebetulnya apa yang saya lakukan pertama lebih kepada menjalankan tugas dan fungsi. Bicara tadi masalah Meikarta, bicara kemarin saya ke Pasar Cibitung, bicara juga saya seringlah ke beberapa sekolah turun, gitu kan? Itu tidak jangan dulu dianggap berpikir karena Budianto ingin jadi bupati. Tidak. Itu lebih kepada menjalankan tugas dan fungsi. Kemudian juga saya aktif di media sosial, termasuk kalau bicara aktif saya tidak hanya di Bekasi. Di level nasional pun saya aktif. Saya mendirikan organisasi tingkat nasional, sudah ada kelembagaan di 20 provinsi, yaitu Himpunan Mahasiswa Pengusaha Muda Indonesia atau dikenal Himapindo.
Dan itu saya keliling terus. Setelah kena COVID aja saya istirahat dulu kan. Dan itu tidak membatasi saya sebagai politisi lokal. Tetap kontribusi saya adalah untuk bangsa dan negara. Jadi dalam konteks itu, Bang Farzan, secara umumnya saya lebih kepada menjalankan tugas dan fungsi. Yang kedua memang bagian dari mempersiapkan. Kalau bicara rekom nanti, kan saya pahami ketika seseorang itu dipilih oleh partai, pasti harus ada syarat-syarat. Betul. Tentunya syarat menjadi khotib Jumat beda dengan syarat menjadi bupati. Syarat menjadi camat beda menjadi syarat dengan bupati. Syarat menjadi anggota DPRD beda dengan syarat menjadi bupati. Kalau syarat menjadi bupati pakai pendekatan syarat menjadi camat, ya nggak bisa. Atau orang mempunyai kapasitas sebagai camat tapi dipaksakan calon bupati. Ya bisa, cuman nggak akan bisa bekerja kan, gitu. Nah, dalam konteks itu saya istilah saya adalah memantaskan diri. Setelah itu kan nggak tahu masyarakat mau atau tidak. Karena ketika partai itu akan menunjuk siapa menjadi calonnya, itu yang saya pahami itu ada minimal ada 3 hal, ada 4 hal lah. 1, loyalitas terhadap partai. Kalau bicara loyalitas tadi saya ceritakan, saya dari tahun 98 udah di PKS. Dan hari ini menjadi anggota DPRD. Dinamika sebagai sebuah partai, sebagai seorang kader, lah itu mah sebagai manusia sama. Kadang ada dosanya, ada kebaikannya, ada salahnya, ada benar ya kan? Kayak gitu. Itu kan tinggal ukur-ukuran di mizannya aja nanti kan gitu kan, yaumil akhirat kelak kan gitu. Itu yang pertama, masalah loyalitas. Yang kedua, masalah popularitas. Apa yang saya lakukan hari ini menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka penguatan saya sebagai kader untuk meningkatkan popularitas. Budianto ini dikenal atau tidak? Nah, dikenal baik atau tidak baik, dikenal bekerja atau dikenal tidak bekerja, gitu kan? Nah, itu saya harus lakukan. Karena syarat yang kedua tadi, popularitas penting. Bagaimana mungkin masyarakat mau milih kita kenal? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah elektabilitas. Setelah orang kenal itu positif atau negatif, benci atau suka, gitu. Mau memilih atau tidak kan gitu. Nah, dikenal sih, ternyata dikenal. Saya Budianto dikenal, tapi Dewan gak pernah ngapa-ngapain, ngurusin limbah baik kata gitu kan, malah jalan-jalan baik misalnya gitu kan. Nah kan begitu. Nah berarti kalau udah begitu negatif orang. Saya kenal Budianto, dia begini, begitu, begini, positif misalnya. Ya itu kan berarti elektabilitasnya positif. Nah yang keempat adalah masalah modalitas. Modalnya isi tas kurang lebih kan gitu kan. Berarti urusan dunia persilatan keuangan kan gitu kan. Nah jadi karena memang kita tidak bisa menafikan calon ini butuh biaya. Saksi aja mungkin besok kita bisa sampai 10.000 TPS mungkin. 10.000 TPS kali 200.000 aja itu udah 2 miliar tuh bayar saksi doang. Lah emang bisa dibayar pakai daun kelor. Kan gitu kan. Kan misalnya begitu. Sehingga tadi loyalitas, popularitas, elektabilitas dan modalitas secara pribadi dan semua orang termasuk kader PKS memang harus memenuhi kaidah-kaidah itu. Kalau tidak, ya kita mau mengorbankan partai. Kita memaksakan biar rekom ke Budianto. Ternyata keempat syarat itu tidak memenuhi syarat. Terus kita mau ngebunuh partai. Kita mau mengorbankan partai, memaksa memilih saya yang tidak punya kapasitas, yang tidak punya popularitas, yang tidak punya elektabilitas, yang tidak punya isitas, terus kalah. Saya nggak mau lagi kader jadi korban. Gimana caranya? Si calon ini mempunyai hal yang 4 dasar tadi. Nah itu yang termasuk yang secara manusiawinya saya ikhtiar berusaha. Kurang lebih itu Bang Farzan. Ya kita tahu ya Kabupaten Bekasi ini terdiri antara selatan dan utara. Ya. Yang kita tahu, maaf Kang, saya dari utara nih. Oh iya boleh. Saya selatan ya. Kita tahu utara ya ada yang namanya Aliansi Utara yang ingin ada semacam pemekaran Kabupaten Bekasi. Karena apa? Karena ada ketimpangan membagi hasil barangkali atau memang sudah pembangunan dalam arti kata. Karena di utara ini kita lihat memang orang selalu menganggap utara belum siap. Menganggap utara belum siap. Memang ada belum lama saya jalan-jalan Kang. Di utara bawa teman dari tim gue Cikarang melongo ngelihat utara banyak potensi. Banyak potensi yang digali, banyak sekali lah pokoknya hal-hal yang masih harus dibenahi di utara. Nah menurut pendapat Kang Budi nih gimana nih kalau jika utara, Bekasi Utara khususnya akan memisahkan diri dari Kabupaten Bekasi ini? Oke. Perlu diketahui oleh seluruh warga Bekasi
bahwa proses pemekaran ini berjalan sudah lebih dari 11 tahun. Betul. Tahun 2009, tepatnya 5 Agustus 2009, saya dilantik. Proses politik pemekaran itu sudah berjalan. Aliansi Utara dengan Bang Sanusi Nasihunnya dengan kawan-kawan itu menginisiasi ide yang kemudian dikapitalisasi menjadi sebuah program yang direspon oleh Pak Sa'adudin sebagai bupati ya sejak 2007 sampai keluarlah kajian ilmiah terkait dengan rencana pemekaran Kabupaten Bekasi yang dilakukan oleh Profesor Sado Wasistiono kalau nggak salah. Ya, Profesor Sado Wasistiono. Hasil kajian itu menyampaikan bahwa jika kabupaten dimekarkan itu tidak ada masalah. Dari pendekatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, rakyat semata. Jadi dari sisi poleks sosbud hankam rata tidak ada masalah. Pertama yang disebut tidak ada masalah, saya sebelum bicara tidak ada masalah Bekasi, saya termasuk yang seringlah beberapa kali keluar daerah. Kita tahu di daerah Jambi misalnya, di daerah Lampung, di daerah Kalimantan, Sulawesi, apalagi Papua gitu kan. Bicara pemekaran itu bukan hanya pendekatan ekonomi, tetapi juga ada pendekatan sosial, pendekatan politik, dan juga pendekatan pelayanan. Gitu. Bagaimana mungkin misalnya, ini bicara luar daerah misalnya, hanya mau bikin KTP saja yang sekarang itu harus ke Pemda. Harus mungkin 2-3 hari. Hanya ngurus KTP, itu kan masalah rentang kendali berarti kan? Ini tidak bicara ekonomi gitu kan? Nah, dari sisi rentang kendali kita ingin mendekatkan pusat pelayanan dengan sumber masyarakat yang dilayani. Sehingga saya melihat di beberapa daerah jarang sekali itu pemekaran itu dianggap gagal. Tidak ada, karena bukan hanya pendekatan ekonomi. Saya misalnya sebagai salah satu contoh, saya pernah ke daerah Wakatobi, di situ ada 5 pulau besar. Penduduknya sekarang hanya 90 ribuan. 90 ribu. Itu sudah jadi satu kabupaten. Well, kita sudah hampir 3 juta kan? 3 gitu. juta. Nah, di Wakatobi itu atau disebut salah satunya pulaunya Wanci. Kalau dia mau ke Buton, nah ini ke Buton, itu naik klotok, terus nanti naik darat. Itu bisa 1-2 hari. Nah, secara politik pelayanan itu kan sangat merepotkan masyarakat. Betul. Jadi walaupun sedikit, tentunya dengan syarat-syarat pemekaran dia tempuh dan sekarang sudah menjadi kabupaten tersendiri. Sehingga kan kalau bikin KTP tidak mesti lagi 2-3 hari kan? Iya. Nah, kita juga Bekasi kan seperti itu. Sekarang dari Muara Gembong, bisa 3-4 jam. Betul. Gitu kan? Begitu datang ke Pemda tahu-tahu pejabatnya orang ada. Iya. Balik lagi udah habis tuh 200-300 ribu. Nah, jadi dalam konteks pemekaran Kabupaten Bekasi ini prosesnya sudah lama. Kajiannya sudah clear. Dari hasil kajian itu Kabupaten Bekasi tidak akan masalah dalam konteks pemekaran itu. Semua daerah yang lama maupun baru akan hidup jika pemekaran itu dibagi 2 wilayah. 10 kabupaten di wilayah, 10 kecamatan di wilayah selatan. Cikarang tuh ada 5, ditambah Kedung Waringin 6, Bojongmangu 7, Serang Baru 8, Cibarusah 9, Setu 10. Jadi itulah wilayah politik geografisnya Kabupaten Bekasi atau Bekasi bagian selatan. Sisanya Tambun Selatan, Cibitung gitu kan. Kemudian Cikarang Barat ke sini. Tambun Utara, Sukawangi dan lain-lainnya itu 13 kecamatan. Nah, sebetulnya kalau bicara pendekatan ekonomi bisa hidup nggak sih? Oh, sangat bisa. Kita kan tinggal secara umumnya tinggal dibagi 2 saja. APBD kita sekarang 6,3454 triliun. 6 triliun 354 miliar. Sederhananya kan kurang lebih ya. Kurang lebih hanya dibagi 2. Berapa coba kalau 65 dibagi 3? 3,3 triliun kan? Purwakarta berapa APBD-nya? 2,4 triliun. Gitu. Kemarin saya misalnya ke Karanganyar, Boyolali, berapa APBD-nya? Hanya 2,4 triliun. Nah, dari mana 3,3 triliun itu? Kan salah satu pendapatan daerah itu adalah yang paling besar adalah dari pajak bumi dan bangunan. Nah, kalau bicara pajak bumi dan bangunan semuanya kan di wilayah masing-masing, gitu ya, Bang. Berapa triliun tuh dari pajak bumi dan bangunan saja. Terus pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor kita sekarang 1,9 triliun. Katakanlah kita bagi 2. Sudah 1 triliun kan? 1 triliun kembali 52%. Sudah setengah triliun. Gitu. Nah, jadi kalau bicara pendekatan ekonomi
clear, tidak ada masalah. Kabupaten ini hidup semua. Jadi konteks itu Bang Farjan, jadi pemekaran ini sesuatu yang proses lama. Dan insya Allah ini terus bergulir. Gitu. Gubernur juga sudah oke, dan ini mungkin sedang diproses. Kita dengar beberapa waktu yang lalu di Cianjur ya, Cianjur Selatan juga kemarin Bupati dengan dengan Ketua DPRD-nya sudah setuju tuh terjadi rekomendasi untuk pemekaran. Karena emang harus ada kesepakatan DPRD dengan Bupati dulu, dan ini yang sedang diproses oleh kawan-kawan dari ALU. Dan saya secara pribadi ada termasuk anggota DPRD yang sangat setuju pemekaran itu, karena satu, prosesnya sudah berjalan lama, kedua untuk mempercepat pembangunan secara merata. Gitu. Bekasi sudah 6 juta, kalau dibagi dua sederhananya 1,5 juta. Ingat tadi beberapa daerah di Bengkulu di mana satu kabupaten paling 200.000, 300.000, 500.000 itu udah termasuk banyak. Lah kita sudah 1,5 juta. Jadi sangat possible untuk terjadi pemekaran. Gitu, Bang. Ya, Bang Iswadi. Oke, saya sedikit ini lihat track recordnya Pak Budianto ini mulai dari sekolah, pendidikan, segala aktivis segala macam. Andai kata umpama misalkan jadi wakil bupati atau bupati, next plan kedepannya untuk Kabupaten Bekasi ini akan seperti apa, Pak? Kalau bicara berandai dalam konteks visi ya, bukan mimpi. Mimpi juga boleh kan, gratis kan gitu. Jadi kalau saya berpikir, kalau kita ibarat dokter, kan Bekasi ini kan ibarat satu binatang atau satu sesuatu lah gitu kan. Kalau saya analogikan sebagai dokter menghadapi pasien, yang harus kita tahu kan sakitnya apa. Itu kan, kalau sakitnya apa, berarti kan nanti kita bisa ngasih obatnya tepat. Nah, dalam konteks Bekasi ke depan ini, si pemimpin daerah atau para penyelenggara daerah baik eksekutif maupun legislatif itu harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah apa saja yang ada di Kabupaten Bekasi. Apa masalah Kabupaten Bekasi? Satu, pertanian yang sangat luas tapi tidak pernah memberikan kontribusi besar. Itu yang pertama. Itu masalah itu. Yang kedua, pabrik banyak tapi pengangguran banyak. Itu masalah. Kalau musim kering, kalau musim kemarau kekeringan, kalau musim hujan kebanjiran. Itu masalah. Gitu kan? Terus misalnya orang kalau ke daerah orang lain itu penataan kotanya bagus. Kita di mana penataan kota yang bagus? Kecuali kawasan industri, gitu kan? Jadi kalau misalnya datang orang dari luar Bekasi, dari Karawang, dari kota Bekasi, dari Bogor, apa tandanya masuk Bekasi? Nggak ada kan? Nggak ada selamat datang di Kabupaten Bekasi kan? Orang ada. Nggak ada kan gitu? Itu kan berarti masalah tata kota. Itu juga masalah. Nah, itu yang pertama. Itu baru sedikit. Yang kedua misalnya lagi, kita sebagai kabupaten yang ada di wilayah Jabodetabek tidak punya kampus. Sementara mencetak SDM unggul, kan salah satunya harus punya kampus. Kita tidak punya kampus negeri. Karawang sudah punya Unsika, Kota Bekasi punya Unisma, Subang Universitas Subang, Bekasi punya apa? Gitu kan? Ya ada Presiden University, tapi apakah milik Pemda? Kan bukan. Pelita Bangsa yang sekarang juga sangat luar biasa, hampir 13.000 mahasiswanya, kan bukan peran serta pemerintah. Kita memang sudah pernah mau punya kampus yang kerjasama antara Sinarmas, Pemda dengan ITB yang ITSB, tapi kan Bu Neneng membatalkan kerjasama itu. Nah, kita masih bisa teruskan. Nah, jadi masalah penyediaan SDM kan nggak ada. Nah, itu masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mampu mengidentifikasi potensi. Apa yang ada potensi di kita? Bicara pengangguran, apa yang bisa menyelesaikannya? Industri kita kurang banyak apa? Hampir 6.000-an pabrik gitu kan? 10 kawasan industri besar, dan kita dinobatkan sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Bukan Bekasi, bukan Indonesia, bukan Jawa Barat atau bukan Indonesia. Kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Coba bayangkan, itu dari sisi pendekatan potensi ya. Yang kedua, kita punya Kalimalang. Betul. Itu apa bukan potensi? Air lewat begitu. Enggak, tidak semua orang kabupaten punya kekuatan sumber air yang mengalir sekian juta kubik per detik gitu. Itu potensi. Kedua, kita punya situ-situ misalnya gitu kan. Punya situ-situ. Maksudnya potensi apa? Ya potensi destinasi wisata misalnya gitu kan. Terus kita nih punya penduduk 3 juta. Itu juga potensi. Gitu. Pasti di antara 3 juta itu pasti ada orang-orang hebat. Betul. Gitu. Itu juga potensi. Dan banyak lagi potensi
yang lainnya. Nah, ketika pemimpin daerah itu mampu mengidentifikasi masalah, mampu mengidentifikasi potensi, maka akan sangat gampang untuk melakukan langkah-langkah solusi. Nah, jadi mengcombine atau melink and match-kan antara masalah dengan potensi, pasti akan lebih mudah kita menciptakan solusi. Nah, kurang lebih begitu, Bang. Mohon maaf, Pak. Ini solusi yang lagi ngetren ini, maksudnya lagi ada masalah di publik. Ini masalah tenaga kerja nih. Tadi Bapak kan udah bilang. Dulu udah ada perjanjian MOU-nya ya antara pihak perusahaan dengan Pemda Kabupaten Bekasi. Nah, sekarang kok masih ada gitu pribumi yang masih banyak yang belum kerja gitu loh, Pak. Maksudnya yang inilah yang pengen saya tahu gitu dari Pak Budianto. Nah, itu yang saya katakan bahwa kita harus identifikasi masalah dan identifikasi potensi. Masalah itu bisa diselesaikan oleh potensi industri, masa pengangguran yang bisa diselesaikan oleh banyaknya industri, itu harus ada cara yang tepat. Nah, cara pemerintah daerah hari ini, caranya saya mohon maaf menilai secara gamblang, caranya tidak tepat. Ya, pengangguran banyak dari warga Bekasi, baik itu mohon maaf ya, warga Bekasi pendatang maupun bukan, kita clear begitu orang punya KTP dia adalah warga Bekasi. Gitu kan? Tidak bisa lagi, industri ini kan international standar. Gitu kan? Tidak bisa orang untuk masuk ke misal ke Mitsubishi, ke Mattel, ke Epson gitu kan, dengan bahasa pokoknya saya orang Bekasi. Nggak bisa, bukan itu syarat untuk diterima di pabrik itu. Saya orang Cikarang Pusat, saya orang Cikarang Selatan, pabrik. Bukan itu jawabannya. Jadi kebijakan pemerintah Kabupaten Bekasi hari ini salah, kalau boleh dikatakan salah gitu. Kalau mungkin lebih soft, kurang tepat gitu ya. Jadi harusnya yang dilakukan oleh kita adalah menyiapkan BLK warga-warga Bekasi yang angkatan kerja, ditingkatkan kompetensinya dengan soft skill. Karena yang dibutuhkan pabrik adalah kompetensi, bukan KTP orang Bekasi. Gitu kan? Bukan. Tetapi itu juga sebagai penguat. Bahasa tadi Perda karena memang sudah ada, itu penguat bahwa orang Bekasi harus jadi prioritasan, tetapi orang Bekasi yang punya kompetensi, gitu. Karena kalau tidak punya kompetensi, dipaksakan masuk juga nggak akan kuat, karena kompetensi dia tidak nyambung dengan kebutuhan. Dari yang ada di Perda 60-40 itu, Pak, maksudnya. Lah yang mau berapa persen pun tetap itu bukan solusi yang tepat, melink and match kan antara masalah pengangguran dengan potensi industri yang besar. Karena bukan itu, gitu. Sekarang gini. Saya hanya karena lulusan STM, orang Bekasi, ngomong, saya ini orang sini. Tapi ditanya waktu sekolahnya bener nggak? Lah orang sekolahnya bolos bae, Uniko, nipu kolot. Lah gimana mau bisa diterima di pabrik? Sementara di pabrik butuh, bahasa tadi itu ya butuh kompetensi. Nggak bisa, kompetensi saya adalah orang Cikarang. Berarti pemerintah daerah itu wajib membuat BLK gitu? Ya salah satunya itu. Untuk meningkatkan kompetensi ya jawabannya harus ada BLK salah satunya, Bang. Ya mungkin bukan hanya BLK, ada pelatihan-pelatihan yang lain juga gitu kan. Apakah BLK ini di setiap sekolah SMK atau semua ini harus diadakan di situ? Ya mungkin bukan di situ. Kalau di situ kan bukan ranahnya lagi. BLK itu memang harus sudah menjadi kebijakan pemerintah daerah. Walaupun kita ada beberapa desa yang saya tahu itu di Jatiwangi ya. Itu ada BLK juga tuh yang dikelola oleh desa. Tapi kan skupnya kecil. Masalah kita kan masalah kabupaten. Kalau bicara satu desa Jatiwangi, dia kan prioritas bicaranya hanya Jatiwangi kan. Kalau bicara kita kabupaten adalah prioritas kepada masyarakat kabupaten. Nah, itu kan yang harus dilakukan gitu, Bang. Jadi gini, Bang. Maaf nih offset ke dunia pendidikan, Bang. Sekarang kan sekolah-sekolah libur dan anak-anak katanya belajar di rumah dengan aplikasi yang udah ada disediakan oleh pemerintah. Kalau menurut Abang itu efektif apa enggak? Karena yang saya lihat ini di luaran sana anak-anak hanya main dan nggak belajar di rumah gitu, Bang. Ya ini sebuah dilematika yang sangat luar biasa dan mungkin ini sangat dirasakan oleh semua kita ya. Saya termasuk yang punya anak SMA dan SD gitu kan, SD ya benar. Ya termasuk tadi pagi itu daring kan, melalui itu ya paling berapa jam kan? Selebihnya mah setelah lepas ya main game lagi kan. Nah, tetapi memang ini sesuatu yang tidak diharapkan oleh semuanya. Ini kan extraordinary problem gitu kan. Ini masalah yang sifatnya di luar kendali kita yang sangat
besar. Jadi ya harapan kita sih memang tetap bisa kegiatan belajar mengajar. Ini juga kan termasuk dikoreksi. Kalaupun misalnya melalui live mungkin Zoom, kan belum tentu semua orang juga punya HP yang support gitu kan. Tetapi ya itulah pilihan hari ini gitu kan. Itulah kondisi yang paling mungkin dilakukan daripada blank, tidak ada aktivitas belajar mengajar. Ini terbaik? Oh tidak, sangat tidak baik. Tetapi ini adalah pilihan terbaik daripada kita khawatir bahwa corona ini kan clear bahwa pemerintah juga belum sepenuhnya bisa mengendalikan sesuatu yang tidak terlihat. Daripada membahayakan hari ini ya langkah sepertinya adalah langkah yang tepat. Walaupun kita rasa tidak baik gitu Bang. Gitu. Ya. Kita tadi udah banyak menggali nih Bang ya, masalah tentang mulai beliau dari pendidikan sampai tenaga kerja, beliau jadi aktivis dan jadi anggota dewan. Dan ini ada beberapa yang sangat mengganjal selama ini akan tanya nih Kang Budi nih. Ganjel apa nih? Mohon maaf. Kemarin beberapa waktu yang lalu kita melihat ini terkait masih corona. Okay. Teman-teman seni kemarin sudah demo. Akhirnya banyak yang bertanya pada saya, Bang, emang sudah dibolehkan? Termasuk honorer kan yang Termasuk honorer kemarin. Memang sudah dibolehkan belum? Nah, kalau melihat hasil dari demo kemarin, ada 11 kecamatan yang belum dibolehkan untuk melakukan hajatan dan hiburan. Di 12 kecamatan berarti sudah dibolehkan. Dan di 12 kecamatan ini masih bertanya-tanya, kapan dibolehkannya nih kan? Nah, biar masyarakat tahu, biar jelas, karena udah ada yang mau hajatan, ya persiapan hajatan itu tidak bisa secara mendadak, melainkan harus ada waktu yang cukup lama persiapan, macam-macam. Belum nanya waktu. Namanya juga orang Bekasi. Gitu betul. Ya. Itu yang benar. Yang kedua, masalah guru honorer, kita tahu memang sekarang itu mereka minta UMK. Mereka minta di UMK. Kalau kita melihat memang kerja daripada fungsional, mereka sebagai fungsional guru ini berat. Karena langsung berhadapan dengan anak-anak. Mereka sebetulnya kalau dibilang iri gimana ya? Struktural. Contoh aja di tingkat kecamatan gitu kan, tingkat kabupaten. Kalau ada orang baru dilayani. Kalau nggak ada orang mereka santai. Sedangkan untuk gaji lebih besar struktural dibanding fungsional yang setiap hari memang udah pasti ada anak-anak yang harus dihadapi. Nah ini, coba menurut Kang Budi solusinya seperti apa agar mereka tidak ada ketimpangan di antara ini? Maaf. Oke, terima kasih Bang Farjan. Pertama barangkali saya tanggapi terkait dengan aksi demo yang dilakukan oleh para pekerja seni ya. Pertama, secara politis saya mengapresiasi siapapun itu, termasuk pekerja seni, untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran termasuk aspirasinya ya. Karena memang hubungannya dengan hajat hidup orang banyak ini. Betul. Hubungannya dengan perut orang-orang di rumah kan gitu kan. Gitu. Saya pahami itu bagian dari ikhtiar. Tetapi ada satu hal juga yang harus dipahami oleh kita semua, bahwa pemerintah tidak mungkin melakukan kebijakan yang sifatnya membahayakan. Apa yang dilakukan pemerintah ini kan memproteksi sebetulnya. Memproteksi. Kalau bicara susah, semua susah. Semua susah, bukan hanya rakyat secara umum. Penentu kebijakan juga susah. Gitu. Contoh misalnya kita DPRD misalnya, nggak boleh ada kegiatan kemanapun, itu susah juga. Di dinas juga nggak boleh kemana-mana, itu susah semua. Gitu. Jadi kalau bicara konteks susah itu susah, tapi positive thinking bahwa pemerintah itu memang harus memproteksi. Karena bagi pemerintah, keselamatan nyawa itu jauh lebih penting daripada hal lain. Walaupun ujung-ujungnya orang kalau nggak bisa makan juga nyawa juga sih ujungnya gitu kan. Tetapi kan kita ada upaya-upaya lain dari pemerintah. Tetapi dengan demo itu kan akhirnya terungkap bahwa daerah-daerah mana yang boleh, daerah-daerah mana yang tidak boleh. Kita kan sudah dengar dari statementnya Pak Kapolres kan, sebagai bagian leading sektor yang benar-benar menjaga dan mengayomi dan melindungi masyarakat, kan masih mengatakan bahwa belum mengizinkan untuk melakukan kegiatan rame-rame gitu. Walaupun juga sudah disebutkan ada beberapa wilayah sudah hijau, itu boleh
waktunya kapan, saya pikir ini pasti berproses. Berprosesnya bagaimana? Pasti akan melihat grafik nanti. Sejauh mana sebaran COVID ini berkurang atau nambah. Berkurang atau nambah. Tetapi apa yang disampaikan para pekerja seni itu sebuah upaya yang sifatnya demokratis. Bagus untuk memberikan mengingatkan kepada pemerintah. Kalau memang sudah tidak ada apa-apa, segera ambil keputusan gitu. Dan mudah-mudahan COVID ini segera berlalu sehingga tidak mesti demo lagi, memang itu dibuka dengan sendirinya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan para guru honorer yang demo. Saya pernah diskusi banyak dengan Pak Charwinda sebagai kepala dinas. Kalau bicara guru, tidak bicara guru honor ataupun tidak honor. Guru ini kan satu profesi yang sangat mulia. Kalau kita konversi dengan hal lain, walaupun barangkali tidak apple to apple, kita bicara buruh saja yang di pabrik, gaji UMK kita kan 4,5. Gitu kan? Sementara guru yang pekerjaannya mulia, tadi ngurusin anak-anak, mencerdaskan anak bangsa, kok gitu? Cuman segitu-gitu aja. Hari ini kan guru honorer kan hanya dapat jastek atau apa ya? Ya tunjangan dari daerah lah gitu kan. Jasa dari kabupaten itu hanya 1.800.000. Memang jauh panggang dari api dari sisi kebutuhan. Nah, upaya yang dilakukan guru honorer kemarin kan ada beberapa hal, termasuk masalah poin 4 dan poin 5 yang ada di dalam SK Pak Bupati. Sehingga seolah-olah poin 4-5 itu membuat sesuatu yang tidak pasti terkait dengan status guru. Memang nanti ada beberapa pendekatan yang harus kita pahami bersama. Satu, pendekatan regulasi. Pendekatan regulasi karena kita kan sebetulnya yang ada di daerah ini kan sebetulnya tinggal menjalankan keputusan-keputusan yang ada di pusat. Kementerian Pendidikan Nasional, kita juga ada provinsi karena hubungannya dengan penganggaran gitu. Pertama yang harus kita pahami adalah regulasi. Yang kedua memang masalah kepantasan. Saya setuju. Wajar kalau guru, kita hitung saja. Kalau 4,5 juta itu kan UMK kita kan kalau kerja 8 jam. Sekarang guru kerja berapa jam sih? Kan gitu sederhananya ya. Sederhananya. Kita memang harus sedikit pendekatan ke situ. Mungkin tidak sepenuhnya apple to apple juga. Guru misalnya dari jam 8 sampai jam berapa? Jam 2? Jam 2. Katakanlah misalnya 6 jam. Nah, mungkin tinggal dihitung. Logisnya berapa? Maka muncullah kemarin tuntutan dari para guru honor adalah 3,8 juta. Dan itu memang mungkin pantas gitu. Karena tadi beda yang 8 jam kerjanya dengan yang 6 jam. Yang jadi catatan saya mungkin termasuk rekan-rekan guru honor. Pertama nanti saya kebetulan di Badan Anggaran dan saya concern juga dari kemarin monitor. Cuman ini kan kewenangannya Pak Bupati. Mereka tuntutannya kepada Bupati dan alhamdulillah Pak Bupati di hari kelima turun gitu kan untuk berdiskusi. Alhamdulillah itu sebuah hal kemajuan gitu kan. Nah, coba nanti kita akan melihat dari sisi perhitungan. Seperti apa sih? Karena sistem pendidikan nasional kita mewajibkan APBD kita kan 20% untuk pendidikan. Tinggal alokasinya nih kemana dan bagaimana gitu. Nah, seandainya itu kita masukkan guru honorer dengan tuntutan 3,8 juta, itu berapa sih jumlahnya? Nah, itu nanti kita akan lihat sesuai dengan bahasa politisnya adalah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Yang kedua saya ingin menyampaikan juga kepada rekan-rekan guru honorer, nanti jangan cederai kebijakan-kebijakan nanti yang mungkin yang akan dibuat oleh pemerintah daerah, dalam ini Bupati dan kita DPRD, dengan data-data yang akurat. Gitu. Kita punya pelajaran penting di proses dulu K1, K2 gitu kan. Ada guru-guru honorer yang hanya ada datanya. Ya kan gitu Bang Farjan ya. Yang hanya ada datanya tetapi sebetulnya orangnya tidak pernah ngajar. Nah, saya ingatkan, mohon clearkan itu data itu. Jangan sampai ketika nanti ini kebijakan misalnya disetujui, tapi berdampak hal yang tidak baik. Gitu. Nanti koreksi nanti di internal honorer sendiri, pastikan bahwa data-data yang disampaikan kepada Bupati, kepada DPRD itu adalah data-data yang benar adanya. Jangan lagi ada dokumen-dokumen mohon maaf, guru honorer siluman. Saya tidak bermaksud menjustifikasi itu, tapi saya ingin ingatkan, karena biasanya konsekuensinya nanti ke validitas data. Prinsipnya saya sebagai pribadi, sebagai anggota dewan dari fraksi PKS, merespon baik apa yang dilakukan oleh para guru. Toh juga bukan duit kita, gitu kan? Toh juga guru ini juga memang orang terhormat yang secara kasta tertinggi, orang yang mencerdaskan anak bangsa. Tinggal masalah komunikasi lebih intens
kawan-kawan bukan hanya dengan Pak Bupati, mungkin nanti dengan Badan Anggaran. Dan mungkin dari sekarang juga harus aktif juga ke DPPKA misalnya gitu, ke bagian keuangan lah. Intensif, jangan selesai seolah-olah direspon oleh Pak Bupati udah selesai. Nah, harus masuk ke sampai level hitung-hitungan. Supaya nanti tahu polanya, tahu formulanya, oh logis kalau 3,8 dan uangnya ada. Saya nggak tahu jumlah guru honor berapa, apa 10.000 apa 12.000 gitu kan? Kemarin saya terima itu ada 9.080. Oke, katakanlah 9.000. Sekarang kita hitung. 9.000 kali 4 aja. 36 miliar. Kali 12. Kali 12 Ya kan kurang lebih gitu. Berarti hampir 400 miliar. Mungkin nggak dengan postur APBD kita misalkan gitu. Nah, kalaupun mungkin saya paham namanya juga komunikasi, nuntut 3,8 ya kira-kira jadi berapa logisnya. Inilah pesan yang secara prinsip yang dilakukan oleh kawan-kawan honorer untuk meng-early warning, jangan sampai membuat kebijakan yang tidak sepenuhnya tidak memanusiakan manusia, tidak memanusiakan guru honorer, kurang lebih gitu. Dan perlu dicatat, bukan hanya guru honorer negeri yang harus kita pikirkan, termasuk juga guru-guru madrasah. yang di swasta. Lah iya kan, guru-guru sekolah swasta, mereka juga guru, mereka juga manusia yang statusnya guru honorer. Jadi kalau bicara kebijakan pemerintah harus kepada semua warga, kepada semua anak bangsa. Jadi nanti pada saat Dewan berpikir, walaupun barangkali guru-guru swasta tidak demo, ya kita harus pikirkan itu. Karena mereka juga sama, orang-orang yang mulia yang sudah mendedikasikan waktu, pikiran, dan ilmunya untuk mencerdaskan anak bangsa. Kurang lebih begitu Bang Farzan. Waktunya kayaknya Ya, udah haruslah udah setengah 6 ini. Oke. Ya, terima kasih. Barangkali sampai di sini diskusi atau ngobrol kita dengan dari tim Gue Cikarang bersama dengan dengan Kang Budi. Insya Allah nanti kedepannya masih dilanjuti. Ya, kita cari waktu yang tepat untuk dengan tema yang berbeda. Temanya khusus. Terima kasih Kang sebelumnya. Sama-sama. Dan juga terima kasih buat para netizen yang telah menyaksikan live acara Gue Cikarang. Dan kurang lebihnya dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi baru masih belajar ini Kang.